nggak seberapa. Jangan andalkan kekayaanmu. Kamu nggak kaya-kaya amat juga. Jangan andalkan kecantikanmu. Kamu gue nggak cantik amat juga. Sampai belibet nih lidah saya. Kita nggak cakep-cakep amat juga ya Bu ya. Jangan andalin itu semuanya. Cukup andalan kita adalah Allah. Selagi kamu di jalan Allah, selagi kamu ngikutin aturan Allah, selagi kamu selalu minta petunjuk dari Allah, Allah udah kasih petunjuknya, jalanin, nggak usah takut. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku ada Allah. Allah akan selalu memberi kepada kita jalan. Ibu, kamu kawin sama suamimu udah cukup lama. Kamu ada dalam jalan Allah, Bu. Nggak usah takut sama perempuan yang berhubungan sama suamimu lewat jalan haram. Bu, kamu istri sah nggak usah takut sama pelakor. Kamu bakal ditinggalin sama suami kamu, katanya setan yang biasanya ngomongin itu lewat lisan temen kita, tetangga kita. Lo nggak lihat laki lo tuh udah digodain sama si fulan, si fulanah tuh. Kayaknya lo bakalan ditinggalin dah sama dia. Selagi kamu dalam jalan Allah, selagi kamu benar memperlakukan suamimu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lain masalahnya kalau lakinya dimarahin mulu. Saya nggak tahu deh tuh. Lain kalau kamu kerjaannya tukang ngomel sama suami mulu. Nah kalau itu tuh saya nggak tahu tuh, soalnya kamu nggak ngikutin jalannya Allah. Soalnya yang kamu ikutin jalannya setan. Tapi selagi kamu ada di jalan Allah, kamu memperlakukan suamimu dengan benar, memperlakukan suamimu dengan baik, kamu hormat, kamu santun sama dia, kamu memuliakan suamimu, kamu tersenyum pada suamimu, gitu ya. Kamu bener gitu memperlakukan suami. Kalau dia bilang, saya lapar deh, kamu gak bilang, GoFood gampang bang, atau no telur no di kulkas. Kamu udah tahu kan caranya nyeplok. Nah kalau kamu modelannya kayak gitu saya nggak tahu deh tuh. Tapi kalau kamu modelannya yang udah bener gitu, memperlakukan suami bener gitu ya. Kamu jaga tingkah lakumu, kamu jaga ucapan-ucapanmu, kamu baik memperlakukan dia, kamu ada di jalan Allah, nggak usah takut. Setiap kali ada apa-apa, tiap kali ada pasukan Fir'aun mengejar kamu, ucapkan inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya nggak takut, bersama dengan saya ada Allah. Sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan. Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya nggak takut. Tuh Nabi Musa tuh. Ya gitu ngajarin sama kita. Selagi kamu ada di jalan Allah, bismillah teman-teman sekalian. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Ada yang jahat apapun dan gak usah khawatir. Hah? Ada tetangga begini begitu segala macam, gak usah khawatir. Ternyata si perempuan yang naksir melaki gitu tuh mau ngirim-ngirimin santet guna-guna gitu kan, mau ngirim-ngirimin apa tuh namanya, pelet segala macem misalnya gitu, mau melet suami kita. Tenang, ucapkan kalla inna ma'iya rabbi
sayahdin. Jangan malah, kok laki saya berubah ya, kayaknya disantet nih, saya mau cari juga dah, dipelet kayaknya nih, saya mau cari juga dah dukun lain yang lebih sakti. Nggak gitu. Biarin orang mau ada yang nempuh jalannya setan, kita hanya perlu untuk terus-terusan menempuh jalannya Allah. Sehingga dimanapun kapanpun, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama denganku ada Allah Tuhanku, dia pasti akan memberi kepadaku jalan. Bu, coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Ketika kamu sedang di jalan Allah, pernah gak Allah tinggalin? Gak bakalan. Gak bakalan. Semua kesusahanmu dibantu kok sama Allah. Betul? Betul. Coba ibu-ibu inget-ingetin deh. Tapi saya selalu khawatir Ustazah, saya selalu cemas, saya selalu panik gitu. Panik dari apa? Khawatir dari apa? Coba kamu ingetin. Pernah disusahin sama Allah apa? Kita itu loh, susahin sedikit, abis itu dikasih jalannya banyak. Betul? Kayaknya mentok nih, susah nih, lewat sini susah, lewat situ susah. Tahu-taunya ada aja jalannya. Alhamdulillah gampang aja ternyata, betul? Kalau ada di jalan. Enggak Ustazah, saya urusan pinjol Ustazah, repot banget dah. Ya karena kamu gak di jalan Allah. Baju masih pada bagus-bagus, kepengen aja. Buat beli lagi, sampai akhirnya utang-utangan. Panci masih pada bagus, ikutan kredit juga. Utang aja. Masya Allah, Masya Allah. Tuh kursi masih bisa didudukin, beli lagi yang baru. Akhirnya utangnya banyak. Ya kan begitu tuh. Nah kalau utangnya banyak tuh kamu gak di jalan Allah. Siapa suruh ngutang? Allah mah gak suruh bu buat kita ngutang. Ada setannya sendiri tuh yang godain kamu buat ngutang. Ntar nanti kalau utangnya gak ditagih-tagih, alhamdulillah, makasih ya Allah, utang saya kagak ditagih-tagih, alhamdulillah. Terus pura-pura lupa deh tuh. Ada gak yang modelannya begitu? Mana orangnya? Kalau kayak begitu mah nggak di jalan Allah. Nggak tahu deh tuh saya. Kalau yang nggak di jalan Allah begitu. Tapi kalau yang ada di jalan Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dan kelompoknya terus jalan, sampai nyampe lah di Ancol, jedet. Depannya lautan bu. Ancol. Laut Merah ya bu ya. Lautannya sonono. Nabi Musa alaihissalam. Nyampe di Laut Merah ibu-ibu sekalian. Waduh, gimana nih gak bisa jalan nih sekarang nih. Depan lautan, mereka panik ngelihat pasukan Fir'aun tambah deket. Sehingga sekalian, akhirnya nih, udahan nih, mereka tambah panik akhirnya ngelihat. Wah gimana nih Nabi Musa nih? Gak mungkin dong berenang di lautan. Sementara itu juga gak mungkin juga untuk ngadepin pasukannya Fir'aun. Pasukannya Fir'aun bersenjata lengkap teman-teman. Sementara umatnya Nabi Musa nih yang jalan nih, ada emak-emak bawa bayi, ada nenek-nenek gandeng cucu, segala macam orang, semua lapisan gitu. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak muda. Sementara yang ikut pasukannya Fir'aun nih bawa pasukan lengkap dengan pedang, dengan persenjataan mereka, semuanya muda-muda, kuat-kuat, siap untuk menghancurkan mereka semuanya. Diperangin kelar tuh, mereka bawa panahan, mereka bawa segala macam. Waduh gimana nih wahai Nabi Musa, gimana nih? Fauhaina ila Musa, maka kami pun memberi wahyu kepada Nabi Musa. Buat orang yang ada di jalan Allah, Allah pasti. Kalau sama Nabi Allah kasih wahyu,
kalau pada hambanya yang ada dalam jalan Allah, Allah bakalan kasih ilham. Allah bakal dibisikkan dalam hati, bikin dia tahu aja gitu. Tahu aja, mesti lewat di mana, mesti pergi kepada siapa, harus menghubungi siapa gitu, ngerti. Kalau dalam kesusahan, ya Allah gimana nih ya Allah, gimana nih ya Allah. Itu pasti sama Allah dikasih tunjuk jalan, Bu. Makanya gak usah takut. Tiba-tiba anak kita kejang, anak bayi, anak kecil nih, tiba-tiba kejang. Waduh, panik kan kita. Ya Allah, gimana nih Allah? Nah, kalau kamu selalu ada dalam jalan Allah, Allah pasti kasih kepadamu petunjuk. Nanti diilham gitu. Entah itu telepon rumah sakit, entah itu apa, entah itu kita hubungin saudara. Pokoknya akan selalu ada jalan untuk orang-orang yang ada dalam jalan. Dan terkadang perintahnya tuh rada nggak masuk di akal. Salah satunya yang ada di sini nih. Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Gimana? Anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Itu gak masuk di akal, Bu. Kenapa Ustazah gak masuk di akal? Bu, Nabi Musa ini lagi minta diselamatin dari Fir'aun. Allah nyuruh Nabi Musa buat make tongkatnya buat mukul. Mukul siapa? Pantes-pantesnya kan kepalanya Fir'aun. Betul enggak? Ya Allah, gimana cara saya selamat dari Fir'aun? Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu kepala Fir'aun. Akan pantas. Betul enggak? Ini enggak. Allah bilang, wahai Musa, anidrib bi'asa, pukulkanlah wahai Musa dengan tongkatmu tersebut ke lautan. Untung Nabi Musa ini nabinya Allah. Yang apapun diperintahkan Allah sami'na. Kalau modelannya yang kayak gitu-gitu kalau diperintahkan Allah gitu kan. Salah apa enggak nih Allah? Bukannya kepala Fir'aun aja nih Allah. Gimana kalau saya ngide-ngide, saya pukulin dulu kepalanya Fir'aun baru saya pukulin ke lautan? Nabi Musa enggak. Langsung sami'na wa ta'na. Nabi Musa pukulkan ke lautan. Begitu dipukul, bismillahirrahmanirrahim, jeder, lautan langsung kering, langsung keras, langsung terbelah lautannya ibu-ibu sekalian. Dan sebelah kanannya jadi kayak gunung, sebelah kirinya jadi kayak gunung. Jadi ombaknya tuh gitu ya, terbelah lautannya set, keras semuanya. Dan lautan sebelah kanan kirinya itu berubah menjadi seperti kataudil adim, jadi kayak gunung yang sangat besar. Nabi Musa bilang, berangkat, berangkat. Nabi Musa jalan depan, kemudian diikuti kaumnya. Oh, jalan nih semuanya nih, melewatin lautan tersebut sampai mendarat di ujungnya. Lagi tengah-tengahan nih Bu, lagi tengah-tengahan lewatin lautan nih ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu kelompoknya Fir'aun itu yang didahului oleh Fir'aun yang paling depannya ngelewatin jalanan yang sama juga. Kata umatnya Nabi Musa nih, Musa pukulin lagi tongkatnya Musa, biar yang di sananya jadi air. Biar mereka tenggelam gitu kan. Nabi Musa nggak dapat perintah dari Allah, jadi nggak ngikutin tuh apa yang diomongin sama kaumnya. Nggak dapat perintah kok sama Allah. Udah jalan aja terus. Jalan terus sampai selamat. Berjam-jam kemudian mereka pun nyampe deh tuh di ujungnya lautan, maksudnya pulau yang sebelah sananya gitu. Begitu nyampe di sana, si pasukannya si Fir'aun ini ibu-ibu sekalian, di tengah-tengahnya lautan kelihatan tuh dari pandangan mata mereka tuh, Fir'aun tiba-tiba tanah yang dijejaknya Allah jadikan kembali lautan, dia pun tenggelam. Dia pun tenggelam. Ternyata Fir'aun bersama dengan seluruh ilmunya kagak sempat les berenang. Jadilah dia tenggelam tuh Fir'aun. Waduh ibu-ibu sekalian bingung nih. Orang-orang nih, waduh Fir'aun
Begitu kayak begitu Bu, sempet kemakan-makan air gitu kan. Fir'aun tahu nih masalahnya nih, ternyata saya bukan Tuhan. Tuhan mana yang tenggelam? Masa Tuhan tenggelam? Kan gitu ya? Karena selama ini Fir'aun itu merasa dirinya memang Tuhan. Kenapa gitu? Gak pernah sakit, flu aja gak pernah Bu. Sakit kepala gak pernah tuh Fir'aun, mules-mules tuh gak pernah, gatel aja gak pernah. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi pusing, alhamdulillah ya Allah, saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah pas lagi mules, alhamdulillah ya Allah, saya emang bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Makanya Bu, Fir'aun ketika baca di kitab-kitab terdahulu tuh, Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit. Fir'aun ngelihatnya kayak saya. Tuhan adalah zat yang apabila berkata kepada langit, turunlah hujan, maka hujan pun turun. Fir'aun coba-coba dong. Dia bilang sama langit, wahai langit turunlah hujan. Turun hujannya Bu. Jangan-jangan saya Tuhan. Lama-lama kayaknya saya Tuhan. Lama-lama saya adalah Tuhan. Gitu. Jadi Fir'aun tuh ngaku-ngaku Tuhan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Emang benar-benar punya banyak kelebihan membuat dia merasa dirinya jadi Tuhan. Jadi dia memang merasa bahwa dirinya Tuhan, bukan main-main ibu-ibu. Makanya begitu dia tenggelam, dia bilang, ternyata saya bukan Tuhan nih. Tuhan mana yang tenggelam? Gitu kan, wah udah setengah mati dah. Lagi kayak begitu ibu-ibu sekalian, dia sadar sesuatu dirinya bukan Tuhan. Maka dia pun berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhan Harun. Sekarang saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Ibu-ibu sekalian, apa jawab Allah? Al-an ya Fir'aun, al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang nih kamu baru mau beriman, udah tinggal matinya doang. Wa qad asaita min qabl. Seumur hidup kamu berbuat maksiat, seumur hidup kamu berbuat dosa, seumur hidup kamu ngerasa diri kamu sebagai Tuhan, dikelabui oleh pikiranmu sendiri. Gak ada ceritanya. Kamu aku terima, tenggelamlah kamu bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Aku akan abadikan jasadmu untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Tenggelam ibu-ibu sekalian. Jenazahnya, jasadnya Allah abadikan. Sampai sekarang ada Bu. Ibu pernah lihat? Saya sudah pernah. Di Mesir. Ya Bu ya? Di Kairo Mesir itu ada